Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Ahmad Syarif selaku Musyrif Falaqah dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita nikmat, salah satunya yakni nikmat sehat rohani maupun jasmani, sehingga kita masih bisa berduduk-duduk di mahat yang seolah kita cinta ini dalam rangka thalabul ilmi, yang dimana saudara-saudara kita di luar sana yang banyak sekali yang ingin menuntut ilmu khususnya di pondok, akan tapi mereka belum, Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan, mungkin karena belum diberikan rizki atau mungkin karena terhalang oleh karena sakit ataupun terhalang karena tidak mendapatkan izin oleh orang tuanya. Oleh karena itu kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa mondok, untuk bisa bertolakul ilmi, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa kita bersyukur, yakni dengan selalu memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memaksimalkan dalam belajar di mahat ini. Yang kedua kalinya, sholawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan, beliaulah uswatun hasanah yang patut kita contoh dari beliau bangun tidur hingga tidur kembali, yang mana Rasulullah adalah Nabi yang berjuang dengan ketumpahan darahnya untuk membela agama ini, di mana ketika awal-awal dakwah Rasulullah, ketika itu Rasulullah dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dimusuhi oleh Abu Lahab pamannya, dimusuhi oleh Abu Jahal pamannya, di mana sampai ketika Rasulullah sedang sholat, beliau diganggu oleh mereka, bahkan ditimpai kotoran di punggungnya oleh orang-orang kafir pada saat itu. Oleh karena itu kita yang sekarang merasakan nikmatnya Islam tidak sopan ketika kita tidak menjalankan sunnah-sunnah yang beliau bawa. Ikhwan, kaum muslimin yang saudara Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami sedikit menyampaikan kultum yang berjudul orang-orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, kata Allah. Lalu Allah melanjutkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Di sini dalam artian tidak dalam artian menghalangi haknya atau menyakiti anak yatim. Di mana ayat ini turun ketika Abu Sufyan itu memiliki kebiasaan yakni menyembelih unta
di setiap 2 pekan sekali. Ketika itu ada anak yatim yang meminta kepada Abu Sufyan, akan tapi Abu Sufyan menolaknya dengan memukulnya dengan tongkat. Lalu yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama yang kedua ialah wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberikan makan terhadap orang miskin. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahwasanya ketika ada seseorang yang tidak mau atau enggan untuk mendorong memberikan makanan kepada orang miskin, maka bisa jadi itulah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Lalu yang ketiga ialah fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa? Allah melanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya ikhwah, jadi bahwasanya yang termasuk celaka orang-orang yang sholat ialah ketika orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini ialah ketika ia sholat mengakhirkan waktunya. Ketika kalau kata tegar pengamen jalanan itu, ketika azan subuh ia lelap tertidur, ketika azan zuhur ia sibuk bekerja, ketika azan asar sedang menggeluti dunia, ketika azan maghrib sedang di perjalanan, dan ketika isya lelah tubuhnya, kata dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yakni mengakhirkan sholatnya atau bahkan meninggalkan sholatnya. Lalu yang selanjutnya ialah alladzina hum yura'un, alladzina orang-orang yang hum mereka yura'un, riya. Riya di sini melakukan perbuatan tidak untuk Allah semata, melainkan melakukan suatu amalan yang ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itu riya termasuk bagian dari syirik, syirik kecil. Kalau kata Syekh Fauzan, syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi bahaya. Dan di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasanya riya terhadap sholat, ketika ramai orang, ketika banyak orang, ketika ada ustadz, maka ia mempercantik sholatnya, memperbagus gerakannya agar dipandang oleh ustadz, agar dipandang oleh teman-temannya. Inilah yang dimaksud dengan riya. Ketika tidak ada orang, hanya ia dan Allah, maka kalau kata orang Jawa itu seperti kinjeng cewek. Tahu nggak, Syarif? Kinjeng cewek itu apa? Kinjeng cewek itu capung istinja, capung beristinja. Jadi cuman jempol doang. Jadi itu termasuk ciri-ciri orang yang riya. Lalu yang terakhir ialah wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Di dalam ayat ini yang dimaksud ialah enggan membayar zakat dan menjalankan alat rumah tangga. Tetapi lebih umumnya ketika teman kita sedang membutuhkan bantuan, ketika teman kita sedang kesusahan, maka hendaknya kita membantu, kita memberikan bantuan kepadanya. Ketika tidak memberikan bantuan, ditakutkan termasuk orang-orang yang bersalah agama. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pada awal abad 19 di Indonesia ada seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin kita sudah tidak asing mendengarnya, bahwasanya beliau adalah seorang tokoh pendiri Muhammadiyah. Beliau ketika awal dakwah beliau mendakwahkan kepada murid-muridnya, ketika itu yang diajarkan hanya surat Al-Ma'un. Jadi setiap hari Al-Ma'un sampai lama, beberapa ininya lama, sampai santrinya tanya kepada kiainya, ke Ustaz Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, ya Kiai, kenapa kita hanya mengaji surat Al-Ma'un, kenapa kita tidak mengaji yang lainnya? Kata beliau, apakah kita sudah mengamalkannya? Kata beliau seperti itu. Jadi isi kandungan yang disampaikan yang dibawa oleh surat Al-Ma'un adalah sangat amatlah besar,
sehingganya Muhammadiyah Muhammadiyah cirinya ialah ketika dakwahnya yang pertama mendirikan panti asuhan untuk memelihara anak yatim. Yang kedua, Muhammadiyah memiliki lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Ini berkaitan dengan zakat, memberikan bantuan, dan sekolah-sekolah, rumah sakit dan lainnya. Itulah ciri dari Muhammadiyah yang dimana mengambil dari salah satu yang mengambil dari surat Al-Ma'un. Oleh karena itu mari kita senantiasa untuk selalu mencontoh orang-orang yang soleh sebelum kita agar kita mendapatkan manfaat dari mereka. Oleh karena itu marilah kita untuk selalu bermuhasabah diri, kita mengoreksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Rasulullah telah bawa kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketika ada yang salah atau salah pemahaman dalam menjelaskan ayat tersebut, mohon untuk diarahkan, dan ketika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.